Baiklah, kini kita akan melihat satu hal lagi dari benda yang bergerak dalam pengaruh percepatan gravitasi. Tentu dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah melemparkan sebuah koin, atau mungkin juga melemparkan suatu benda, entah bola atau apapun, ke udara, ke langit. Atau di sini juga kalian bisa melihat suatu air mancur yang bergerak, airnya naik ke atas. Nah, apabila kita amati dari benda-benda yang bergerak naik ke atas tadi, di sini kita melihat bahwa ada dua gerak yang terjadi, yakni waktu benda tersebut bergerak naik, kemudian mencapai suatu titik tertinggi, kemudian bergerak turun. Baiklah, seandainya kita katakan bahwa pada saat benda mula-mula ditembakkan ke arah atas memiliki kelajuan awal V0, jadi di sini mula-mula kelajuannya adalah V0, maka pada saat benda tadi bergerak naik ke atas, benda ini akan mendapat suatu tarikan gravitasi yang memperlambat gerak benda itu. Nah, berapa nilainya? Ya, sama, yakni 10 meter per detik kuadrat. Artinya apa? Setiap detik kelajuan benda tersebut akan berkurang sebesar 10 meter per detik. Jadi, nanti pada akhirnya, karena makin lama kelajuannya makin berkurang akibat tarikan gravitasi, benda tadi akan mencapai suatu titik yang paling tinggi, di mana nilai kelajuan di situ 0. Nah, ini ada hal yang perlu kalian ingat baik-baik, yakni pada saat benda yang dilemparkan vertikal mencapai titik tertinggi, maka kelajuan di titik tersebut adalah 0. Baiklah, sebagai contoh, misalkan di sini kita menendang suatu bola sehingga bergerak vertikal ke atas, katakanlah pada waktu mula-mula atau pada saat 0 detik. Benda ini atau bola tadi memiliki kelajuan awal 40 meter per detik. Nah, akibat mendapat tarikan gravitasi bumi yang memperlambat geraknya bola itu, maka pada detik pertama kelajuannya akan berkurang 10 sehingga menjadi 30 meter per detik. Lalu pada detik kedua di sini kelajuannya akan berkurang 10 lagi sehingga menjadi 20 meter per detik. Kemudian pada detik ketiga berkurang lagi 10. Nah, itu adalah maknanya dari tarikan gravitasi 10 meter per detik kuadrat tadi. Dan sampai akhirnya kalian bisa memperkirakan, yakni pada detik keempat, maka kelajuannya 0 atau benda itu mencapai titik yang tertinggi. Jika kita gambarkan grafik kelajuan terhadap waktu dari benda yang kita tendang atau lempar vertikal ke atas tadi, maka kita akan lihat di sini mula-mula kelajuan awalnya 40. Lalu pada detik pertama menjadi 30 atau berkurang 10. Lalu pada detik kedua menjadi 20. Pada detik ketiga 10. Pada detik keempat benda tadi mencapai titik yang paling tinggi atau kelajuannya di sini 0. Nah, apabila kita hubungkan titik-titik ini, maka untuk benda yang kita lemparkan ke atas itu akan menghasilkan suatu grafik, yakni berupa suatu garis lurus miring ke bawah seperti ini. Nah, sekarang secara umum, kalau kita melemparkan suatu benda vertikal ke atas dengan kelajuan awal V0, lalu benda tadi mendapat tarikan gravitasi bumi G yang nilainya sekitar 10. Nah, setelah benda itu bergerak dalam waktu T, maka kepada kita diminta mencari berapa kecepatan atau kelajuan dari benda tadi. Nah, di sini kita bisa lihat dari nilai kelajuan benda itu tadi ketika bergerak, yakni V
V0 dikurangi tarikan gravitasi G dikali T. Nah, hal yang kedua adalah yakni mengenai waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik yang paling tinggi tadi. Di sini nilainya adalah 4 detik. Nah, dari mana 4 detik ini? Tentu kita bisa melihat bahwa dari besar kelajuan awal dan nilai dari tarikan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, maka nilai 4 detik tersebut bisa kita lihat bahwa itu didapat dengan membagi kelajuan awal 40 dengan nilai tarikan gravitasi 10 meter per detik kuadrat. Jadi 40 dibagi 10 kita dapat 4. Atau dengan menggunakan persamaan ini kita bisa lihat bahwa ketika di titik tertinggi maka nilai V-nya adalah 0. Nah, kita bisa lihat bahwa waktunya di sini V0 kita bagi dengan G. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, yakni bahwa ketika benda itu bergerak naik, pada akhirnya dia akan mencapai titik yang paling tinggi. Berikutnya, benda ini akan bergerak turun ke bawah. Nah, ketika benda ini turun ke bawah, maka kejadiannya adalah seperti benda yang dijatuhkan dari suatu ketinggian. Baiklah, kita akan gunakan soal yang sama tadi. Jadi tadi ada benda yang kita tendang dengan kelajuan awal 40 meter per detik. Nah, ini 40 meter per detik. Lalu pada detik pertama 30 meter per detik, lalu pada detik kedua 20, detik ketiga 10, dan pada detik keempat berhenti. 1 detik setelah detik keempat atau detik kelima, kelajuan benda ini akan bertambah 10. Jadi di sini nilainya menjadi 10 meter per detik. 0 ditambah 10, 10. Lalu pada detik ke-6, kelajuannya akan bertambah lagi 10. Jadi 10 kemudian menjadi 20 meter per detik. Nah, pada detik ke-7, nah ini 30 meter per detik. Pada detik ke-8, 40 meter per detik. Nah, jadi kalian bisa melihat bahwa untuk selang waktu yang sama dari titik tertinggi itu, benda yang bergerak ini memiliki nilai kelajuan yang sama. Misalkan detik ketiga dengan detik kelima nilainya 10 dengan 10, detik kedua dengan detik ke-6 nilainya 20 dan 20 dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita gambar kembali grafik kelajuan terhadap waktu untuk keseluruhan gerak dari benda yang ditendang vertikal ke atas ini, nah ini tadi yang pertama kita udah menggambarkannya. Jadi saya gambarkan dulu. Oke. Lalu pada detik kelima kelajuannya bertambah lagi. Terus pada detik ke-6 menjadi 20, pada detik ke-7 menjadi 30, nah, kira-kira. Pada detik ke-8 menjadi 40 dan seterusnya. Nah, kalau kita hubungkan akan seperti ini. Ini adalah grafik kelajuan terhadap waktu dari keseluruhan gerak benda tersebut. Bagian terakhir yang akan kita diskusikan adalah mengenai grafik jarak terhadap waktu dari benda yang dilemparkan atau ditendang vertikal ke atas tadi. Kita masih menggunakan contoh soal yang sama untuk lebih mempermudah kita. Jadi kita tadi memiliki sebuah bola yang ditendang vertikal dengan kelajuan awal 40 meter per detik. Nah, pada detik pertama kelajuannya menjadi 30. Pada detik kedua kelajuannya menjadi 20. Pada detik ketiga menjadi 10. Dan pada detik keempat kelajuannya 0 atau berhenti. Nah, seperti yang sudah kalian pernah pelajari sebelumnya, kita bisa mencari yakni jarak-jarak yang ditempuh oleh benda tersebut. Dari detik 0 sampai dengan detik pertama kita bisa menghitung bahwa jaraknya adalah
35 meter. Nah, ini detik pertama 35. Lalu detik pertama sampai dengan detik kedua, jarak yang ditempuhnya 25 meter, dari 30 ke 20. Atau kalau kita lihat secara total, maka pada detik kedua jarak yang ditempuhnya 35 ditambah 25, yakni 60 meter. Kemudian dari detik kedua ke detik ketiga, dia akan bergerak lagi sejauh 15 meter. Jadi 60 ditambah 15, 75 pada detik ketiga. Lalu yang 1 detik terakhir, detik ketiga ke detik keempat, menempuh jarak lagi 5 meter. Jadi dari 75 menjadi 80. Nah, kalau kita hubungkan titik-titik ini, maka untuk benda yang bagian pertama dilemparkan ke atas itu akan membentuk grafik seperti ini, ya, ini parabola, setengah parabola. Nah, bagaimanakah grafik jarak terhadap waktu untuk gerak benda yang dilemparkan vertikal ke atas tadi secara keseluruhan? Baiklah, kita masih mengingat bahwa sebelumnya benda itu dilempar dengan kelajuan 40 meter per detik. Lalu pada detik pertama kelajuannya 30, kemudian pada detik kedua 20, pada detik ketiga 10, dan detik keempat berhenti sejenak di titik tertinggi. Lalu pada detik kelima, karena besar kelajuannya 10, terus detik ke-6 bertambah lagi 10 sehingga menjadi 20. Tentu kalian masih mengingat nilai-nilai kelajuan benda ini. Pada detik ke-7 menjadi 30 meter per detik, lalu detik ke-8 menjadi 40 meter per detik. Nah, sesungguhnya di sini jarak yang ditempuh dari detik-detik yang setelah dia bergerak turun tadi adalah nilainya sama seperti waktu dia bergerak naik ke atas pada interval waktu yang sama. Jadi dari detik 4 ke detik 5 dia akan bergerak yakni sejauh 5 meter. Nah, ini jadi 80 ditambah 5, 85. Ini kita gambar dulu grafik yang waktu dia bergerak naik ke atas. Nah, kemudian setelah dari detik 4 ke detik 5 seperti ini. Lalu dari detik ke-5 ke detik ke-6, lihat kelajuannya 10 ke 20 bertambah 15. Bertambah 15. Di sini dari 85 bertambah 15 jadi 100. Nah, berikutnya dari detik ke-6 ke detik ke-7 bertambah lagi dia turun, yakni 25 meter. Jadi 100 tambah 25, 125 meter. Kemudian dari detik 7 ke detik 8 dia akan menempuh jarak yakni sejauh 35 meter. Nah, apabila kita lihat secara keseluruhan untuk grafik jarak terhadap waktu dari benda yang kita lemparkan vertikal ke atas tadi, maka akan menghasilkan suatu grafik dua parabola. Jadi parabola yang pertama adalah waktu dia bergerak naik, kemudian ini parabola yang kedua di mana ini adalah titik yang tertingginya. Baiklah, berikutnya kita akan melihat soal-soal yang berhubungan dengan gerak jatuh bebas tersebut. Tentu hal ini akan membuat kita lebih paham mengenai gerak jatuh bebas karena kita akan berlatih di dalamnya.